Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 10. Ibu ucapkan selamat datang di SMK Kesehatan Bakti Kencana Subang. Nah, di hari kedua ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS ya. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan? Meskipun sudah agak siang, tapi kita harus tetap berjiwa pagi ya. Semoga kalian selalu sehat selalu gitu. Nah, sebelum ke materi, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Aidida Siti Hamidah, SPM Apoteker. Kebetulan Ibu lahir di Subang juga, dan Ibu dikasih tugas sebagai kepala lab TLM, tapi Ibu mengajar sebagai produktif farmasi ya. Untuk anak-anak yang berjurusan farmasi, mudah-mudahan kita akan selalu ketemu. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, Ibu diberikan materi tentang materi anti korupsi ya. Nah, sebelum ke yang jauh-jauhnya, kenapa sih kita harus mempelajari anti korupsi? Ya, yang terutama adalah kita harus bisa memahami dari anti korupsi dalam melakukan kegiatan di instansi manapun, baik pada diri sendiri, itu yang terutama, keluarga, pendidikan, kesehatan maupun pemerintahan dan yang lainnya. Dan sebenarnya itu anti korupsi itu ataupun korupsi itu adalah pemberantasan ataupun pencitraan. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu semua ya. Nah, kenapa korupsi itu harus dibahas? Karena korupsi itu sangat meresahkan seluruh banyak pihak, baik di Indonesia ataupun seluruh Indonesia, seluruh dunia maksudnya itu ya. Kenapa untuk seluruh dunia? Ini kayak ini ya, ini adalah cita-cita kita. Kalau misalkan dunia itu enaknya itu kayak sedang memandang pemandangan alam, tenang, aman, nyaman, tentram. Tapi kenyataannya kita melihat dunia itu seperti ini. Banyak bencana alam, terus ya seperti ini kan, aduh ya Allah kasihan. Terus apalagi ini, gizi buruk, banyak pengamen, pengemis. Nah, itu adalah salah satu dari yang akan kita bahas ini. Kenapa hal ini bisa terjadi ya. Nah, itu akan berhubungan dengan korupsi salah satunya ya. Nah, korupsi itu sebenarnya apa? Yaitu adalah suatu tindakan atau perilaku perbuatan yang tidak jujur. Itu yang harus digarisbawahi adalah yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Itu ya, paham? Jadi korupsi itu adalah tindakan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk keburukan, kejahatan, dan segalanya yang kejelekan. Di dalam bentuk korupsi itu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adanya bentuk tindakan pidana korupsi itu sebenarnya terbentuk 30 bentuk, tapi sudah disingkat menjadi 7 bentuk korupsi. Nah, ini adalah yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Kenapa merugikan keuangan negara bisa termasuk korupsi? Itu sudah jelas ya, merugikan keuangan negara. Salah satu contohnya adalah ini, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Ibaratnya ini dikasih mobil dinas, itu mobil dinas tersebut harusnya dilakukan atau digunakan untuk pekerjaan dinas juga, untuk pekerjaan negara, akan tetapi itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah menyalahi atau merugikan keuangan negara kan. Nah, itu salah satu contoh dari korupsi. Nah, yang kedua adalah suap menyuap, memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Salah satu contohnya ini, kita sering melihat nih, si pengendara
atau si pelanggar yang di jalan itu kebanyakan. Nah, supaya lolos dari hukuman, mereka memberikan sejumlah uang kepada para aparat. Nah, itu adalah salah satu suap menyuap, adalah termasuk bentuk dari korupsi. Itu ya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Pejabat yang sengaja menggelapkan, merusak, atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Nah, salah satu contoh yang paling gampang adalah yang sering banyak dilakukan adalah mempergunakan kwitansi yang kosong. Ya, yang nantinya kenapa? Agar nominal uang yang di dalamnya itu dapat direkayasa oleh si pelaku. Itu adalah salah satu contohnya. Itu salah satu bentuk-bentuk korupsi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan contoh yang paling gampangnya adalah pungutan liar yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu, padahal pengurusan dokumen itu bebas biaya, ya, karena bebas biaya supaya gampang atau bagaimana, hanya adanya pemungutan liar. Itu untuk membayar atau menerima pembayarannya dengan potongan untuk dirinya sendiri, untuk keuntungannya. Nah, yang kelima adalah kecurangan. Misal ini pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Itu ya. Terus selanjutnya dalam benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Salah satu contohnya adalah adanya tender atau proyek, para pejabat tersebut ikut terlibat dalam mengikut sertakan usaha miliknya sendiri. Gitu. Boleh sebenarnya mengikut usaha sendiri, tapi yang proyek ya begitu ya. Terus selanjutnya adalah yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi itu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan yang nanti iming-imingnya yang akhir-akhirnya ada imbalan. Gitu. Salah satu contohnya adalah adanya ngasih tiket perjalanan, paket liburan, ya, paket hiburan, parcel. Nah, ujung-ujung yang ada kasih itu dia minta imbalannya. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngasih atau pemberian itu boleh-boleh sah-sah saja, tapi kalau misalkan diakhiri dengan adanya imbalan, itu kan berarti bukan artinya dia memberikan dengan secara ikhlas, tapi dia termasuk korupsi. Nah, mungkin salah satu bentuk-bentuk itu adalah salah satu sekecil mungkin adalah contoh dari korupsi. Mungkin kalian bisa mencari atau mencari lagi yang kegiatan-kegiatan apa aja yang tentang korupsi. Salah satu contohnya ada lagi yang tentang kayak pernah dengar kayak Uniko. Nah, itu mungkin kalian pernah. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil dari kegiatan atau perilaku korupsi. Gitu, ya. Nah, untuk memberantas dari korupsi itu kita harus mempunyai antinya, kan, obatnya. Nah, obatnya itu kita harus memiliki dalam jiwa kita itu harus mempunyai jiwanya itu mungkin agak susah untuk melakukan hal seperti ini, tapi kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dunia, atau jangan untuk dunia, untuk diri sendiri, ya. Pertama adalah kejujuran, ya. Kejujuran untuk orang yang mencari orang yang jujur itu sangat susah. Yang kedua adalah peduli terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah kemandirian, terus kedisiplinan, adanya rasa tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, tidak bermewah-mewahan. 8 adalah keberanian dan keadilan.
Ya, ini adalah 9 nilai-nilai sebagai anti korupsi. Nah, insya Allah kalau misalkan kita mempunyai yang kayak gini 9, ya insya Allah mungkin dengan iman, takwa kita kepada masing-masing agamanya masing-masing, ya insya Allah kita akan hidup tenang, aman, dan tentram. Ya, selanjutnya ini kan korupsi sudah ada nih, gimana cara memberantas korupsinya, Pak? Nah, yang pertama edukasi, yang kedua perbaikan sistem, dan juga penindakannya. Nah, jadi ada 3 cara nih cara memberantas korupsi itu. Yang cara pengetahuan, edukasi anti korupsi. Yang pertama integritas diri, ya. Terus teladan keluarga, budaya organisasi, gitu. Terus yang selanjutnya adalah perbaikan sistem, peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki kerja pemerintahan cara simpel dan efisien, harus memisahkan secara tegas, menegakkan etika, menerapkan prinsip-prinsip, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Nah, itu ya sistem. Yang pertama tadi edukasi, yang kedua perbaikan sistem. Nah, kalau misalkan tidak bisa diperbaiki sistem lagi, berarti dilakukan penindakan dengan adanya diberantas korupsi benar-benar dan adanya hukuman. Nah, maka kita wajib untuk supaya bangkit melawan korupsi. Dari kapan? Ya dari sekarang kita bisa memberantas korupsi, mulai dari diri kita sendiri, ya. Soalnya sebelum ke orang lain, kita mulai dari diri sendiri dulu. Apakah kita bisa melakukan tidak korupsi pada diri sendiri? Nah, itu. Nah, ancaman untuk yang menerima ataupun yang melakukan korupsi itu bisa dengan didenda ataupun dipenjara, ya mungkin minimalnya itu 4 tahun atau maksimal 20 tahun, ya, atau mungkin kalau misalnya terlalu fatal bisa aja seumur hidup. Kan itu konsekuensi kenapa dilakukannya korupsi, gitu. Supaya rada jerah gitu kan, adanya denda uang itu kan, terus itu penjara juga ada. Makanya untuk tidak melakukan korupsi, saya itu harus pertama berani, jujur, atau kita minimal memiliki 9 nilai-nilai dari anti korupsi: kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, dan jujur, kedisiplinan. Itu yang kita penting, ya. Mudah-mudahan dengan materi yang cukup singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan selama ini mudah-mudahan cepat berlalu pandeminya dan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya.